Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kali ini kita akan belajar dengan materi Quran Hadis untuk kelas 9 MTS dengan kurikulum merdeka. Bab 5 tentang ayat-ayat menuntut ilmu. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan memahami pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama adalah pada surat Abasa ayat 1 sampai dengan 10 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Baik, berikutnya kita akan membaca dua surat tersebut. Kita mulai dengan surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha, yang artinya adalah dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Surat yang berikutnya, ayat yang berikutnya adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير, yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kali ini yang kita bahas yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah kunci pemahaman, bahwa ilmu itu adalah kunci untuk memahami ciptaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua tentu adalah perintah membaca. Ayat pertama yang diturunkan, bacalah surat Al-Alaq ayat 1, menegaskan pentingnya ilmu. Yang ketiga adalah kewajiban universal,
Hadis Nabi menyatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim sehingga menjadikannya fundamental. Yang keempat adalah doa peningkatan. Kita diperintahkan berdoa, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Surat Toha ayat 114. Dalam konteks surat Abasa ayat 1 sampai dengan 10, surat Abasa turun sebagai teguran Allah kepada Nabi Muhammad terkait dengan sikap beliau terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang tunanetra. Ia mengajarkan kita pentingnya memuliakan pencari ilmu yang tulus tanpa memandang status sosial atau penampilan. Pelajaran utamanya adalah prioritas dan kesadaran diri dalam berdakwah. Allah memuliakan orang yang mau belajar meskipun dia itu seorang yang miskin, lemah atau berkebutuhan khusus. Jangan mendahulukan orang yang sombong dan merasa cukup daripada orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Yang terakhir adalah sikap rendah hati dan semangat menuntut ilmu lebih utama daripada status dunia. Dalam ayat 1 sampai 4 dalam surat Abasa itu menunjukkan prioritas dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Disebutkan ayat pertama, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa dan dia ingin mendapatkan pelajaran, lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan siapapun yang datang dengan niat tulus mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala menegur untuk menegakkan nilai keadilan dan kesetaraan, mengutamakan kesungguhan hati daripada penampilan duniawi. Surat Abasa ayat 5 sampai dengan 10 itu adalah penekanan nilai ketulusan dan keikhlasan. Sebagaimana disebutkan yang artinya, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Nah, dalam ayat ini menekankan fokus pada kesungguhan dan ketakwaan penuntut ilmu. Kita diajarkan untuk menghindari sikap angkuh dalam menyampaikan atau menerima ilmu, serta memiliki kesabaran dan empati terhadap mereka yang berjuang dalam mencari ilmu pengetahuan. Hikmah dari surat Abasa 1 sampai dengan 10. Yang pertama adalah tentang kerendahan hati. Bagaimana pendidik dan penuntut ilmu wajib memiliki sifat rendah hati, karena ini bagian daripada cara untuk bisa mudahnya ilmu masuk atau ilmu bisa kita pahami. Saat seseorang angkuh dalam menuntut ilmu, maka ilmu tersebut akan sulit untuk masuk ke dalam dirinya. Yang kedua adalah prioritas. Bagaimana memberikan prioritas penuh kepada mereka yang betul-betul tulus di dalam mencari ilmu atau ingin benar-benar mencari kebenaran. Yang keempat adalah tentang keikhlasan, bahwa niat harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena status atau jabatan. Hendaknya setiap orang yang mengajar maupun menuntut ilmu tentunya harus ikhlas karena menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena status ataupun jabatan ataupun pekerjaan. Yang terakhir adalah tentang kesetaraan. Ilmu selalu tersedia untuk semuanya, tidak ada untuk satu golongan tertentu tanpa diskriminasi atau batasan moral. Yang berikutnya adalah konteks surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini memberikan panduan tentang adab dalam bermajelis ilmu atau pertemuan. Ayat ini memerintahkan untuk memberi kelapangan, tempat, dan saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini menjanjikan pengangkatan derajat bagi mereka yang menerapkannya. Menjaga suasana kondusif sangat penting untuk keberkahan dalam menuntut ilmu. Yang berikutnya adalah adab dalam majelis ilmu. Yang pertama, saling memberi ruang, tertib, taat kepada arahan. Surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang pengangkatan derajat.
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah janji yang agung bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, ilmu yang bermanfaat disertai dengan adab yang disiplin adalah jalan menuju kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang terakhir, bagaimana kita sebagai pembelajar, bagaimana jika kalian sebagai pembelajar, penuntut ilmu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dengan senantiasa giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa menuntut ilmu sepanjang hidup dengan mendatangi majelis-majelis ilmu dan mengamalkannya agar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menerapkan etika-etika dalam menuntut ilmu seperti menghormati guru, menaati perintahnya, dan memberikan tempat duduk kepada orang-orang yang baru datang dalam majelis ilmu. Yang keempat adalah memanfaatkan waktu untuk belajar dengan sebaik-baiknya, tidak bermalas-malasan dan juga bekerja dengan giat agar tidak menyesal di kemudian hari. Jangan sampai banyaknya hiburan justru memperdaya kalian dalam menuntut ilmu. Yang kelima adalah berteman dengan teman yang rajin belajar agar bisa memberikan dampak positif kepada kalian sebagai penuntut ilmu. Yang keenam adalah sabar dalam menghadapi rintangan dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu. Yang ketujuh adalah senantiasa bersemangat dalam atau ketika belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu ilmu. Yang kedelapan adalah tidak mengkhususkan orang-orang tertentu dalam memberikan pengajaran tentang suatu ilmu. Ini dikhususkan untuk para guru khususnya. Jadi kesimpulannya adalah dari dua ayat di atas ada dua kesimpulan. Ilmu sebagai cahaya kehidupan. Surat Abasa mengajarkan etika dalam mencari dan menyampaikan ilmu dengan kerendahan hati. Sementara itu surat Al-Mujadalah menjanjikan kemuliaan bagi para pemilih ilmu dan pemilih iman. Maka mari jadikan menuntut ilmu ini sebagai ibadah dan jalan menuju keberkahan. Ilmu yang disertai dengan akhlak mulia akan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Nah, baiklah, ini adalah pembelajaran tentang menuntut ilmu, ayat-ayat yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kita dalam semangat untuk terus mengangkat, memperbaiki kehidupan kita dengan terus beriman, menambah ibadah kita, istiqomah di dalamnya, serta terus sepanjang hidup kita gemar di dalam menuntut ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila banyak salah dari apa yang kami sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.